Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam. Kembali bersama saya Bang Don di acara Cangkruan. Pada acara Cangkruan kali ini kita ada 5 orang ya, dan seperti biasa di setiap Cangkruan di sini Bang Ipul selalu ada ya, dan juga dari selain Bang Ipul ada juga dari pimpinan Putra Mandiri Bang Iwan, dan ada juga dari rekan-rekan tim S1. Nah, pada acara Cangkruan kali ini kita ingin membahas lah ya terkait dengan turunnya kemarin Bang Ipul di proyek yang berada di Penarukan ya. Karena atau saya sapa dulu lah yang kali ini ikut Cangkruan. Selamat malam Dari Bang Hafiz. Oh, dari Mas Hafiz dulu ya. Bang Hafiz. Siap. Selamat malam Bang Hafiz. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Bang Don. Oke, selamat malam Bang Iwan. Selamat malam Bang Don. Siapa Bang Iwan ini sebagai apa dulu? Proses formalnya dulu. Biar tahu lah masyarakat situ Bondo kan tahu. Mas Hafiz sebagai apa? Harus lengkap. Oh gitu. Iya, kamu kan dulu kan. Iya. Nah, mungkin masyarakat Situbondo masih ada yang belum tahu ya. Jadi Bang Hafiz ini sekretaris S1 ya kan. Sekaligus dia kepala dari tim cyber pemangkar. Arti singkat TCP. tim cyber pemangkar. Tim cyber pemangkar. Oke. Bang Iwan, kalau Bang Iwan ini dia pimpinan dari Putra Mandiri ya kan? Dan juga apa Bang Iwan? Mau tambahin sendiri dong. Leader Ya. Leader untuk tim pemangkar ya. Leader, bagian dari leader di tim pemangkar. Saya potong ya karena ini cairannya. Ya. Jadi Bang Iwan ini adalah pimpinan dari Putra Mandiri, organisasi tertua pertama di Situbondo yang saya pimpin, yang saya tugaskan. Jadi agar masyarakat juga tahu loh kok tiba-tiba sekarang muncul Putra Mandiri. Enggak, di Putra Mandiri sudah lama. Sebelum MPKP 2HI, sebelum GP Sakera, sebelum S1 dan sebelum juga DK Sabar. Jadi bukan secara ujuk-ujuk terus apa ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk itu bahasa Betawi ya, tiba-tiba. Jadi begitu. Jadi Putra Mandiri ini adalah organisasi tertua sesungguhnya ya. Oke, nah itu tadi Bang Iwan. Lanjut di sebelah kanan saya. Baik, makan dulu. Fauzi S1, bendahara S1. Salam pemangkar. Salam. Ini saya perkenalkan juga, ini adik ke-5 apa ke-9 ini dari siapa namanya, Mas Didi Harian, Mas Didi. Adik keberapa ya? Di Al-Haidar. Al-Haidar. Adik keberapa? Adik yang kedua sendiri. Karena Mas Didi ini sering berubah-ubah untuk sebelumnya, gitu ya. Dan ini viral juga gitu loh, sebagai adik ke-5-nya Mas Didi yang sampai sekarang dipromosikan dengan Mas Didi Mikola Berde, maksudnya Narwa Wasen. Iya, betul ya dia. Siap. Nah, kalau di sebelah kanan saya ini adalah Mas Fauzi, atau lebih sering kita panggil Ozi. Ya, dia bendahara S1 sudah tadi saya perkenalkan. Dan yang terakhir ya mungkin masyarakat Situbondo sudah banyak yang kenal, Bang Ipul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemangkar. Salam. Kalau saya udah perlu diperkenalkan lagi dah ya. Wih, gayanya. Kalau maksud saya minta diperkenalkan juga. Kalau boleh saya tak tahu. Nah, itu ya. Kalau saya tanya, kalau teman-teman nanya sama Mas Hafiz siapa Bang Ipul, udah pasti tahu. Tapi saya yakin seluruh masyarakat Situbondo juga belum tahu. Boleh dong saya perkenalkan? Boleh. Oke. Karena tak kenal maka tak sayang. Iya. Jadi saya Bang Ipul. Nah, jadi artinya saya itu adalah owner dari Putra Mandiri. Saya pembina S1.
Mari tahu ya. Iya betul. Bupati Eksekutif PKP 2HI serta pembina di KH Sabar dan juga Ketua Umum di Desa Kera. Ya, abang keren sekali ya. Masa saya main kenal lagi, kenal lagi. Dan pembina tim pemangkat. Oh ya, dan pembina tim pemangkat yang di dalamnya juga ada tim Sri Kandia. Ya. Jadi gitu. Oke, apa nih yang mau dibahas ini? Nah, jadi karena ini cangkruan kita biasa Ben, kalau sudah cangkruan mesti kita ditemani kopi. Oh oke, kopi rokok ya. Rokok. Nah, tapi sebelum seperti itu ya, ini mungkin masyarakat Situbondo ini heran dan bertanya-tanya kenapa di cangkruan kali ini kita berseragam. Betul ya. Kayaknya gitu ya. Alangkah baiknya kalau mungkin di Zoom atau diperdekat, saya butuh seorang peragawan. Iya. Ya, kan harus ada seperti itu ya. Agar masyarakat Situbondo yang agak jauh ini sesungguhnya bahasa ini bahasa apa? Nanti saya perjelas dan saya akan jelaskan maksudnya apa, gitu loh. Oke? Benar. Ya loh. Kepala TCP biar menghandle dekat dengan handphonenya dulu. Terus Bang Iwan, ini Bang Iwan masih sedang bercengkrama di rumahnya mungkin, gitu loh. Jadi Bang Iwan untuk menjadi peragawannya dulu, oke? Coba dulu biar tahu dulu. Nanti saya perjelas satu persatu, yuk. Ya memang kali ini kita memang tampil berbeda ya, karena semuanya yang ikut cangkruan berseragam. Ya, betul. Oke, kita shoot dari depan ya. Kita shoot dari depan. Di sana tertulis Istiqomah bersolawat ya. Istiqomah bersolawat. Kenapa? Sini biar enak lah. Oke lah. Kenapa saya menggunakan ada baju ini, ada kaos ini dengan simbol di depan Istiqomah bersolawat? Kenapa? Karena kita tidak ingin menghilangkan tradisi baik Situbondo, di mana di Situbondo itu sudah terkenal namanya dengan solawat Umi Solawat Naria. Artinya karena solawat ini adalah sesuatu yang baik yang harus terus dilestarikan atau mungkin juga dikembangkan agar kita ini tidak melupakan sesungguhnya siapa yang sudah menghantar kita dari dunia kegelapan kepada terangnya. Jadi itu masyarakat Situbondo yang sangat saya hormati, di situ ada tulisan Istiqomah bersolawat. Nah, seperti halnya status saya yang sebelumnya bahwa saya menginginkan untuk memajukan Situbondo, untuk menaikkan kejayaan Situbondo, maka jangan lupakan sejarah. Apa sejarah itu? Yaitu salah satu kota yang beberapa tahun itu tenggelam. Di mana kota ini sesungguhnya adalah sebuah karisidenan, dan di situ ada, kalau nggak keliru, ada kerajaannya juga kalau tadi, dan banyak sekali situs-situs sejarah dan budaya yang tercipta yang ada di kota itu. Di mana itu? Sekarang berbalik arah dulu. Peragawan, namanya peragawan. Nah, ya. Nah, di sana tertulis itu adalah, coba lihat dulu, Besuki Berjaya. Lah, itu keren ya. Jadi Besuki Berjaya. Nah, artinya apa? Saya menginginkan sebagai pribadi masyarakat yang kebetulan tidak lahir di Besuki, tapi saya cinta dengan Besuki. Kenapa? Karena memang faktanya Besuki itu merupakan gerbangnya, artinya bahkan karisidenan yang lambat laun entah karena apa mulai terkikis dan mulai luntur, gitu loh. Lah, alhamdulillah sekarang Besuki mulai bangkit. Apa bukti salah satu kebangkitan Besuki? Yaitu salah satu putri terbaik Besuki itu sekarang menjabat dan terpilih, bukan belum menjabat ya, terpilih menjadi wakil bupati Situbondo, yaitu Ibu atau Nyai Hoi. Ini suatu kehormatan tersendiri dan suatu kebanggaan tersendiri ketika saya beberapa tahun ingin menaikkan sosok dan figur dari Besuki, dan pada pemilihan sekarang kita berhasil menaikkan putri terbaik dari Besuki, yaitu Nyai Hoi. Gitu, coba lagi Mas Iwan. Artinya apa? Saya berharap dari pemerintahan sebelumnya yang sudah banyak juga lah melakukan hal-hal kebaikan kepada Situbondo, meskipun banyak kekurangan di sana sini yang selalu kami sorot. Yang terpenting adalah bahwa di pemerintahan sebelumnya solawat itu betul-betul dijadikan atau dibumikan di kota Situbondo.
Situbondo. Hanya memang di pemerintahan sebelumnya itu masih sekedar menyuarakan, masih sekedar bersolawat, masih sekedar keluar dari bibir para jamaah dan juga para pejabat. Kenapa? Karena apa yang menjadi suri toladan dari Rasulullah itu belum sepenuhnya diaplikasikan di masyarakat Situbondo. Oleh karenanya, kenapa ada tulisan istiqomah bersolawat? Kita harus tetap istiqomah, namun juga harus mengerti makna dari arti solawat itu sendiri. Dengan kita itu terus meneladani, mensuri toladani dari apa-apa yang sudah dilakukan atau dicontohkan Rasulullah kepada kita, termasuk menjaga arti dan marwah dari sholawat itu sendiri, dibumikan. Ketika kita dibumikan, bukan hanya sekedar doa yang keluar dari lisan, tapi juga aplikasi nyata. Dan saya berharap pejabat yang sekarang ada di Situbondo, yang mungkin bupati dan wakil bupati yang sekarang ini adalah terpilih, yaitu Bung Karna dengan Nyi Hoi, juga bisa menerapkan ini. Apa harapan saya? Harapan saya adalah Situbondo jadikan betul sebagai bumi kota sholawat dan juga santri. Bukan lagi menggunakan dalih seperti yang kita perjuangkan bertahun-tahun. 3 tahun lebih kita perjuangkan untuk Situbondo keluar dari kota lendir. Gitu loh. Situbondo harus keluar dari kota lendir. Gitu loh. Karena semasa zamannya Pak Yoyo dengan almarhum Bupati Situbondo, saya kasih stempel sebagai kota lendir. Gitu loh. Dan sekarang PR dan jawaban yang ditunggu masyarakat, yaitu sebagai pemerintahan yang perubahan dari sebuah pembangunan di Situbondo, ya harus ditunjukkan dengan cara satu pertama yang harus dilakukan sebelum menyangkut tentang perubahan yang lain adalah perubahan perilaku. Bagaimana caranya perubahan perilaku? Pemerintah harus hadir dengan menutup semua lokalisasi dan prostitusi yang selama ini dijaga dengan baik, dipertahankan dengan baik, diperjuangkan dengan baik, dengan sekuat tenaga, dengan sekuat daya, yaitu oleh pemerintahan sebelumnya. Fakta itu tidak bisa ditentang. Betul. Kita demo, ya toh? Kita demo, tidak ada gunanya. Kita hearing, tidak ada gunanya. Bahkan ketika digugat, dia menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan orang-orang yang menginginkan Situbondo bebas dari prostitusi dan lokalisasi. Itu dipertahankan. Itu adalah catatan buruk pemerintahan sebelumnya, di mana mempertahankan lokalisasi. Perda nomor 27 tahun 2004 menjadi sebuah jimat. Ya toh? Harta yang harus dijaga oleh pemerintahan sebelumnya. Itulah sebabnya kenapa saya menempelin Kabupaten Situbondo menjadi kabupaten dengan sebutan kota lendir. Dan sekarang dengan beristiqomah, bersolawat, dengan simbol Besuki Berjaya, saya harap pemerintahan setelahnya atau pemerintahan sekarang yang sudah terpilih oleh masyarakat Situbondo dengan niat perubahan, itu akan betul-betul membuat perubahan dengan mengembalikan lagi marwah Situbondo menjadi kota santri dan kota bumi sholawat. Jadi itu ya makna dan kaos ini ya. Oke, terima kasih. Masyarakat Besuki harus tetap berjaya, harus tetap bersemangat. Tanpa kalian mempunyai upaya tersendiri, niscaya kalian tidak akan pernah mendapatkan itu. Maka harus tetap kompak, tetap semangat membangun Besuki dengan baik. Karena simbol dari sebuah perubahan sekarang Besuki dulu. Besuki baru nanti ke tengah dan ke timur. Kenapa? Kalau di timur sudah oke kan, ya toh. Nah, Besuki ini yang karisidenannya, sebuah budayanya harus dinaikkan dulu. Oke, gitu. Silakan dulu. Nah, waduh, kok lebar jalan, notok ya. Nah, baru tadi tidak ada geladi bersih. barusan TJP-nya itu. Iya. Barusan TJP-nya sering santakan dulu. Itu tuh. Jadi itu ya makna dari kaos yang kita punya ini, keren banget, mantap. Gitu Bang Don. Oke. Lanjut Bang Don. Oke Bang Ipul. Nah, jadi Betul. itulah tadi ya kenapa kita berseragam juga, dan makna dari kaos ini ya tadi sudah juga disampaikan oleh Bang Ipul. Nah, kembali kepada
cangkruan kali ini ya, plan bahwa ini Bang Ipul, Siap. ini banyak beberapa masyarakat yang bertanya. Tentunya kemarin itu kita turun ke proyek yang di Penarukan itu, ya kan? Nah, ini titik beratnya kepada apa sih sesungguhnya? Apa? Karena banyak pertanyaan ini. Ada yang akhirnya ada orang yang bertanya, jangan-jangan apa salah bukan atau apa gitu ya. Mungkin Bang Ipul bisa menjelaskan titik beratnya kita turun ke sana apa? Oke, di sini di YouTube juga ditanyakan, di beberapa inbox juga ditanyakan, bahkan WA ke saya juga ada yang bertanya tentang tujuan dari kemarin itu turun, gitu ya. Iya. Nah, jadi ini kayaknya ada sebuah program baru ini untuk menjelaskan dirinci di Facebook. Iya. Kenapa? Karena ya mungkin di antara teman-teman ini ada yang memang belum bisa ke YouTube. Jadi kita perlu penjelasan. Tapi gini contohnya, jadi penjelasannya sekarang kalau di Facebook itu terkait dengan konten atau channel dari GP Sakera Situbondo itu tidak secara detail live-nya. Jadi kalau di sana itu live-nya bagaimana ekspresi kita, siapa saja kita yang turun, dan juga situasi dalam kondisi seperti kemarin ini kan hujan angin. Hujan angin. Bahkan Mas Hafiz yang apa itu namanya Bang Hafiz yang nge-shoot itu sampai kuku adanya. Ya padahal ini masih kita ada lanjutan ke Besuki ya pada waktu itu, tapi memang titik orientasinya kemarin itu adalah di sehingga sampai malam. Jadi begini masyarakat Situbondo dan tim pemangkar yang sangat saya hormati, sesungguhnya proyek yang di Panarukan itu sudah lama saya dengar. Di situ banyak sekali konflik-konflik yang ada, gitu. Konflik-konflik yang ada, termasuk tentang masalah mempertanyakan tentang legalitas terkait dengan bahan huruf dan yang lain-lain, dan juga ada sebuah persaingan kalau tidak keliru antar pengusaha tanah huruf tersebut, gitu loh ya. Nah, kenapa saya itu tidak memasuk di sana, Bang? Gitu loh, karena itu sudah dibahas oleh sebelumnya. Namun saya tertarik karena beberapa kali perusahaan atau pengusaha yang datang ke Situbondo, terutama yang menyangkut dan melibatkan, tentang minerba, itu cenderung kurang memperhatikan aturan-aturan, gitu. Iya loh. Dan faktanya adalah kebetulan kita ngelewatin di sana. Faktanya ketika saya turun itu banyak hal-hal yang masih belum dikerjakan oleh PT. Yang jadi heran adalah PT menyerahkan kembali kepada orang yang berada atau orang yang terlibat yang tidak ada hubungan sama sekali dengan kegiatan yang harus disiapkan oleh PT. Begitu Bang Don. Iya. Nah, lalu titik beratnya apa kemarin, Pak? Kalau kemarin apakah kemarin memang ketika sudah berangkat itu memang niat mau turun atau seketika itu? Kalau niat sih enggak. Cuman memang ada di pemikiran saya ingin melihat secara langsung sesungguhnya apa sih yang diributkan di mana ini namanya di Panarukan, itu yang menjadi persoalan kan gitu. Itu informasinya proyek mau dijadikan tambah. Itu yang saya kurang tahu. Itu yang saya kurang tahu, Bang Don. Cuman yang pasti di sana ada kegiatannya. Ya. Kegiatan proyek, karena kegiatan proyek itu kan macam-macam. Jadi di saat kita persiapan, terus di saat kita pelaksanaan, dan pada intinya adalah tujuan dari proyek itu sendiri. Misalnya begini, saya kan tahu, misalnya mau buat mall dulu, itu kan ada proses persiapan tanah, persiapan lokasi, dan persiapan bahan material, termasuk beberapa persiapan ketika material ini datang. Makanya harus ada koordinasi yang baik antara pemerintahan, pengusaha dengan aparat kepolisian, gitu loh. Jadi nggak bisa begitu saja. Ini kan kita lihat kan semua elemen tidak bekerja dengan maksimal. Pemerintahan tidak bekerja dengan maksimal, kepolisian juga tidak bekerja dengan maksimal. Lah pertanyaannya adalah, apakah ini salah pemerintah? Apakah ini salah kepolisian? Belum tentu kan. Gitu. Bisa jadi pengusaha yang mau turun di Situbondo
Ini karena di situ Bondo ini ibarat kata pokok nangkok kenal kasih A si B langsung mereka kerjakan tanpa melalui proses dan prosedurnya. Iya kan? Nah ini contoh aja. Langsung saya ambilkan contoh di lokasi tersebut. Ya. Ini contoh. Saya mendengar kabar bahwa di sana sering terjadi kemacetan. Ya. Iya kan? Betul nggak? Ramai sudah. Nah, itu kan ramai kan? Ya. Nah, ternyata di sana setelah saya nyampe di sana memang betul ada pengatur lalu lintas yang ada di depan proyek. Ada itu faktanya. Ya. Ya toh? Namun yang harus dipelajari, yang harus dimengerti bahwa menjadi pengatur lalu lintas itu tidak mudah. Yang paham adalah lantas. Seharusnya proyek tersebut itu harus suan kepada lantas, kepada kasat lantas dalam hal ini adalah Polres Situbondo atau lantas yang ditugaskan di kecamatan ini ada unit lantasnya atau koordinasi dengan Kapolsek setempat untuk meminta gitu loh ya bantuan Polsek dalam hal pengaturan. Jangan sampai ketika macet Polsek yang dimarahin dengan masyarakat, ketika macet lantas dimarahin dengan masyarakat. Tapi masyarakat tanpa memikirkan sesungguhnya perusahaan itu sudah sudah memenuhi syarat-syarat untuk kesana atau tidak. Ini kan yang tidak tahu kita. Sudah memenuhi aturan atau sudah tidak? memenuhi aturan atau tidak? Atau kewajibannya Kewajibannya itu loh yang saya maksud, dan itu harus kita perbaiki di Situbondo gitu loh. Sehingga jangan sampai kalau ya ibarat kata oleh nangkan oleh getana kan kasihan juga nanti polseknya, kasihan juga nanti polisinya, gitu loh. Maka itu harus dan wajib di mana-mana itu ada. Apalagi proyek yang menggunakan fasilitas umum dalam melaksanakannya, memanfaatkan. Lain kalau lewat udara, kalau lewat udara pun ya dia harus izin dulu ke pemilik atas, pemilik udara, lintas udara. Lintas udara. Nah ini di darat dia harus melalui itu dulu. Dan itu nanti bagaimana polsek dalam menanganinya, mungkin satu orang yang ditugaskan di sana, gitu loh. Ya, iya kan, satu orang. Jadi saya lihat di sini masyarakat umum. Loh, masyarakat umum ini masa tahu berapa yang harus masuk dulu, ya toh, dump truck itu berapa masuk dulu, stop, terus kelancarannya berapa meter nanti akan terjadi sebuah penumpukan kendaraan umum. Itu ada teorinya, itu ada ilmunya, dan ilmunya itu ada di polisi. Jadi polisi betul-betul hormati lah, gitu. Iya kan, sebagai institusi yang memahami dan disekolahkan. Lah, perkara nanti yang membantu polisi itu masyarakat boleh, tapi pengatur utamanya harus polisi. Nah, polisi tidak bisa turun begitu saja. Artinya, jika terjadi seperti itu, polisi langsung turun. Ya menurut saya jangan, dan betul ini sudah yang dilakukan. Agar apa? Masyarakat cerdas. Kenapa polisi tidak turun? Untuk mengungkit dan mengungkap terhadap kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Bahkan ini perusahaan besar ya, padahal kalau di kota lain perusahaan ini akan melalui prosedur dan prosedur itu. Tapi kenapa di Situbondo tidak? Berarti kan ngendengkan Situbondo. Dan ketika ngendengkan Situbondo berarti ngendengkan saya, karena saya warga Situbondo dan saya tidak terima itu. Nah, gitu Bang Don ya. Nah itu yang pertama. Kelihatan kan bahwa perusahaan ini sudah ala kadarnya dan meremehkan Situbondo. Ya toh? Yang kedua, yang kemarin yang saya bahas, ini contoh saja. Yang kedua yang kemarin saya bahas, itu adalah ternyata setelah dari arah timur, saya lihat ini ada apa? Jalannya kok licin? Ada apa kok banyak kotoran atau tanah-tanah yang berserakan ini? Gitu. Nah, akhirnya kita jalan kan, kebetulan traffic kita ke barat. Ternyata sumbernya ada di proyek tersebut, gitu loh. Iya toh? Ada itu, siapa itu namanya itu? Di KWS itu ada yang menyebutkan itu siapa namanya yang dibahas oleh Hafiz itu? Mister siapa itu namanya? Namanya itu tidak paham. Itu masyarakat yang tidak memahami. Karena sok-sok paham. Cuman saya mau melawan seperti itu ya untuk apa?
Cuman saya perlu kasih penjelasan kepada masyarakat Situbondo di sini agar supaya jangan meniru orang yang tidak paham. Sehingga masyarakat Situbondo ini masih terkesan di luar beda center. Betul nggak? Nah kalau meniru akhirnya ikut campuran. akhirnya ya disamakan. Berarti Situbondo dari masyarakat center. Kenapa? Karena ikut yang tidak paham. Betul nggak? Ya. Siapa namanya itu? Bapak Bayu Jandra Gangster. Oh, Bapak Bayu Chandra Gangster. Dengan segala komentar yang di sana saya itu tertawa dan lucu gitu loh. Makanya saya live-kan aja sekalian biar saya itu mudah menjelaskan. Memeras apa? Gitu loh. Dia mengatakan bahwa kenapa tidak ngurusi masalah lokalisasi warung remang-remang. Ini kan ngasih tahu gitu loh. Ngasih tahu matahari, matahari gitu loh. Kenapa sih kamu tidak menyinari apa itu namanya bumi? Kenapa kamu sinari diri kamu sendiri? Loh, ini kan sama dengan itu gitu loh. Iya kok, ngasih tahu orang yang sudah konkret untuk mengangkat tentang masalah ini. Itu yang satu ya. Ketidaktahuan dia yang pertama, tapi sok tahu. Nah ini yang akan membingungkan masyarakat nanti. Makanya saya kasih tahu, saya tertawa saja loh. Ini tidur apa gitu. Kurang ngopi. Kurang ngopi Wali. Menurut saya orang ini ada di kamar dan dia melihat bahwa dunia itu sekamar itu gitu. Sehingga ketika dia muncul langsung ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melalui di sini dia mengatakan bahwa ini ada urusan dengan uang. Gitu ya. Artinya kita turun, kenapa kita turun ke sana? Karena kita merasa dengan ada uangnya. Untung tidak saya LB-kan dan kamu gitu. Ya. Karena apa? Karena saya kasihan Polres punya LB kan sudah. Cuman saya kasih tahu aja saudara, siapa namanya Fes? Bapak Bayu. Bapak Bayu ya, yang ada di sana. Kamu datang ya, kamu datang ke saya. Kalau GP Sakera melakukan kegiatan uang, kamu datang ke sini. Dulu saya memberikan janji 100 kali Bayu. Ya, sekarang 1000 kalinya kamu akan saya kasih dan akan saya lempar ke muka kamu. Ya, kalau GP Sakera ketika datang hanya orientasi kepada uang. Ya, jadi ini sekaligus saya kasih tahu agar apa? Saya bukan marah dengan Bayu. Saya takut orang-orang karena Bayu seperti itu akhirnya masyarakat Situbondo yang semula pintar menjadi bodoh lagi. Kan susah saya. Saya mencerdaskan orang Situbondo bukan 1-2 tahun bro. Biayanya juga tidak sedikit. Ya, makanya Bayu, ya saya omongkan di sini kalau Bayu menemukan GP Sakera melakukan hal tersebut, gini aja dah, jangan berapa nilainya, ini orang sombong ini Bayu ini, makanya saya sombongin sekalian, jangan nilainya, seluruh kekayaannya Bayu kalkulasi saya kasih 10 kalinya. Kalau menemukan 10 kalinya kurang 100 kalinya. Kalau GP Sakera dalam pergerakan mencari hal-hal tersebut, Bayu ya, sama Bayu lagi siapa namanya? Bayu siapa? Bapak Bayu Chandra Gangster ya. Atau perlu saya bacakan komennya dulu? Nah, saya sudah baca itu. Nanti di KWS itu dilihat. Ya, Bapak Bayu, kamu kumpulkan seluruh kekayaan kamu dengan keluarga kamu, tabungan kamu yang bergerak atau tidak bergerak, kamu kumpulkan, asetkan. Terus kamu menemukan gerakan GP Sakera yang berorientasi kepada uang, saya kasih 100 kalinya dari itu saya kasih kamu. Enak kan? Enak. Kalau menemukan, gak akan saya tutup kamu, gak akan saya laporkan kamu, tapi kamu cari itu agar kamu tidak sembarangan membuat sebuah statement di mana statement itu nanti akan membawa dampak masyarakat Situbondo bodoh lagi mengikuti komentar kamu. Tapi kalau enggak Bayu, maka kamu akan saya paksa untuk berhadapan di depan hukum. Ya, saya bukan marah ketika orang menghina saya, tidak. Tapi saya akan marah ketika nanti orang yang sudah mulai cerdas, masyarakat yang sudah mulai cerdas, iya dong, itu nanti akan mengikuti ketidakcerdasan orang yang tidak paham. Itu yang saya bikin marah gitu. Kita mencerdaskan masyarakat Situbondo tidak mudah. Betul. Jadi itu Bayu ya, tolong sampaikan kepada Bayu atau siapapun ada ajakan
kebijakan dari Bang Ipul bahwa suruh kumpulkan semua aset dia dari kakek sampai buyutnya, kepada dia saya kasih 100 kalinya. Kalau dia menemukan GP Sakera mencari uang ketika GP Sakera melakukan sebuah pergerakan, enak kan? Enak. Enak, tidak usah repot-repot. Jadi berarti Pak Bayu tinggal membuktikan aja sekarang. Iya, Kan itu bagi tinggal buktikan saja. Kalau enggak, berhentilah kamu itu membodohi masyarakat. Cukup bodohi diri kamu sendiri. Ya, kasihan masyarakat. Kamu bodohilah diri kamu sendiri. Begokanlah diri kamu sendiri. Jangan begokan masyarakat. Kasihan gitu loh. Jadi itu hanya saran saya agar apa? Masyarakat Situbondo mulai cerdas. Masyarakat Situbondo ini sudah, saya lihat sudah mulai cerdas lah gitu loh. Jangan bodohi lagi, kasihan gitu loh. Itu aja saran saya pada kamu gitu loh. Kalau enggak kamu tetap terpaksa kamu akan saya seret untuk berhadapan dengan saya di meja pengadilan. Ya. Jadi itu Bang Dom ya. Artinya bahwa kita itu harus, masyarakat ini harus peduli gitu loh. Termasuk kita itu membantu untuk menyederhanakan lagi rel itu ya. Itu yang pertama tentang lalu lintas ya. Karena memang mungkin tidak ada, saya kasihan dengan Polsek ketika di beberapa grup dipanggil, sedangkan Polsek sendiri tidak dihargai oleh pengusaha-pengusaha. Seakan-akan pengusaha-pengusaha ini emoh datang ke Polsek. Kenapa kok emoh gitu? Ya harus datang lah penguasa wilayah itu di Polsek kok. Untuk terutama di masalah keamanan lalu lintas dan yang lain-lain. Terus yang kedua adalah terkait yang kemarin Bang Don, ya. Itu terkait pembersihan. Ya, kenapa? Setelah saya jalan yang saya sebutkan tadi, di situ kan banyak kotoran. Akhirnya jalan aspal itu banyak tanahnya. Nah, kembali lagi statement si Bayu ini yang saya tuh mau ngomong bodoh nanti ya, terlalu lah ya saya nanti ya. Tahu apa ya? Saya tuh sendiri bingung gitu ya. Dia mengatakan, Pak ini musim hujan, karena hujan saja udah bergeser. Ini bukan debu bro. Ini ya kalau debu. Kalau debu itu turun, itu kena hujan dia ke pinggir. Tapi kalau ini adalah tanah liat yang dia sudah nyatu dengan aspal, sekali dia kena hujan, itu bukan kabengkir bro, mari merongkok bro. Praktek kaki ini jalan di kok debu kemarin mah tahu debu ini celok ini, gitu loh. Ya betul. Ya nanti masyarakat situ dia tahu. Ya, oh ternyata Bayu tidak paham antara debu dengan celok. Hah? Iya kan? Biar apa ini di KWS ya, komunitas apa? Warga Situbondo itu kalau teman-teman ingin melihat statementnya Bayu di sana, itu nanti musim hujan kalau kena hujan ini seperti ini. Itu kalau kena hujan tambah licin bro, tambah licin bro, pada sakura di mana bro? Dan aja waktu nempel bro ke aspal. Betul ya? Betul. Ya. Paling dia tahunya debu, gitu loh. Tahunya dia debu gitu loh. Makanya coba belajar. Makanya kok beraknya lagi ya. Terutama untuk adik-adikku yang sekarang meskipun masih daring atau yang kemarin sekolah, kalau gurunya itu sedang memberikan pelajaran cek dedung, cek malas diri ngaji, karena dia, saya yakin lah dari SD sampai SMA itu ada pelajaran kok. Saya ingat ya dulu ya, apa yang dimaksud debu, apa yang dimaksud tanah liat, iya, itu SD hingga SMP, SMA ya itu ada lah pelajaran seperti itu gitu loh. Makanya kalau nggak tahu ini sekolah SD enggak ya, sekolah SMP enggak ya, sekolah SMA enggak yang ini yang gitu loh. Mau tak latih dia, saya tuh marah betul kalau ada orang yang berusaha membodohi masyarakat Situbondo sudah nggak mempunyai peran apa-apa, terus membodohi masyarakat Situbondo, saya paling marah gitu. Lah di situ Bang Don, ketika saya masuk di proyek tersebut ternyata itu ada, sudah macet karena tidak ada koordinasi dengan Polres. Di situ juga tidak ada pembersihan. Nah, kenapa? Karena Bang Don, ya itu kewajiban seorang pengusaha ketika dia menggunakan fasilitas umum dan itu membawa dampak, maka itu wajib hukumnya dibersihkan. Lah yang aneh kemarin itu, loh mana dibebankan sama supply uruk, itu keliru. Oh, ke bagian supply urukan itu. Iya itu keliru Bang Don. Nah,
bagian penambang itu hanya bertanggung jawab ketika di kuari, keluarnya dari kuari, itu tanggung jawabnya untuk mengadakan pembersihan. Tapi kalau dia itu masuk ke supply-nya atau loading-nya kepada yang membutuhkan, itu kawasan dari perusahaan yang sedang mengadakan pembangunan, dan di situ tidak ada. Gitu. Dan saya lihat ada memang, tapi ternyata itu masih dipakai dan itu orang-orangnya dari orang-orang Uruk. Lagi sini yang harus masyarakat itu dipahami bahwa itu tanggung jawab PT. Apa PT perusahaan terbatas tersebut, perseroan terbatas itu yang menjadi tanggung jawabnya Bang Don, gitu loh, bukan supply-nya. Gitu Bang Don. Nah itulah makanya saya ngomong PT yang harus gitu. Makanya karena musim hujan ini dan ini celok, yang keluar bukan lagi debu dan sebayu ya, bayu boleh, bayu dan sebayu, ini celok, ini debu, maka itu bisa dinaikkan, ditingkatkan, harus juga menggunakan alat penyemprot. Ya. Nggak hanya berdasarkan sapu. Jangan-jangan bayu tarik tanah sini itu sapu boleh gitu. Karena kalau sapu itu debu, tapi kalau itu harus menggunakan sistem semprot kalau itu ternyata lengket. Ya. Sepakat Pak. Gitu. Karena memang apalagi celot ya, bukan debu. Karena ketika sudah celot lengket, apalagi ini justru musim hujan tidak dibersihkan, bagaimana? Nah, khawatir ada korban. Ada preventif yang harus dilakukan. Kenapa aturan itu dibuat? Pemerintah itu sudah bagus membuat sebuah aturan. Kenapa? Ada preventif. Ada preventif, ada pencegahan, jangan sampai proyek tersebut itu nanti membawa korban. Betul. Nah, itu lah, kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik karena hanya kenal dengan A dengan kenal B untuk membacking perusahaan tersebut, ya inilah akhirnya pengusaha-pengusaha soke luar kota hanya nyuruh orang-orangnya di situ bodoh untuk melakukan sebuah kegiatan usaha, dia sendiri ya apa tak kira tak laku. Coba soal kasih bodoh marah lah pas sepeda kok pas rem mengelisa manung keleng itu sandi dana. Kita bukan antipati dengan pengusaha, tapi begini betul, pengusaha ini berani tunduk di kabupaten lain dengan aturan, tapi kenapa pengusaha yang datang ke situ bondo tidak mau tunduk dengan peraturan? Ini kan perasaan saya sebagai orang situ bondo. Ada apa itu? Iya, saya perasaan kan sebagai orang situ bondo. Kenapa dia hanya kenal dengan satu dua orang sudah berbuat sesuatu? Saya nanya sendiri, itu Bang Don. Jadi itu adalah tanggung jawab. Sekali lagi saya katakan, itu adalah tanggung jawab dari perusahaan yang sedang menjalankan proyek di situ bondo untuk mengamankan namanya jalan-jalan yang masuk di dalam Pantura itu atau jalan umum lah ya. Jangankan jalan umum Bang Don, ada di kawasannya sendiri saja. Ketika dia menggunakan proses ya, misalnya dia itu sedang mengadakan penggalian tanah untuk persiapan stros atau mungkin parkiran misalnya dulu ya Bang Don, wajib hukumnya meskipun itu masih ada dalam lingkungan internal dia itu memberikan surat tanda papan peringatan. Ini di dalam loh. Ya. Ini kewajiban perusahaan, harus ada tanda peringatannya, hati-hati air ini dalam. Rambu-rambu lah ya. Rambu-rambu peringatan. Dan di depan biasanya ada yang jaga. Loh, ini di dalam loh. Itu peraturan dibuat, tapi kenapa di situ bondo ini sering melanggar aturan gitu loh, pengusaha-pengusaha yang datang ke situ bondo. Ada apa gitu? Memang situ bondo tidak layak sebagai kota yang harus dihormati. Itu yang saya tidak mau. Itu Bang Don, untuk masalah sana. Jadi harapan saya ke depan, peran serta pemerintah itu harus hadir gitu. Pemerintah ini harus hadir ke tempat tersebut untuk memberikan pengawasan dan penjelasan. Dan setelah pengawasan, setelah memberikan penjelasan dan pengawasan, maka ketika mereka melanggar sebuah aturan, adakanlah tindakan yang jelas gitu. Jangan masyarakat kalian ini, aduh, jangan-jangan juga pemerintahannya tidak paham terhadap rule-nya, tidak terpaham terhadap aturannya, ya. Emang selama ini pemerintah menurut Bang Ipul tidak pernah hadir. Ya kalau ada kejadian seperti itu sudah berapa minggu ya, berarti kan pemerintah nggak hadir. Kan itu saja, mudah pemerintah toh. Baru kalau misalnya 1-2 hari, dia toh tidak ada sih aku maklum gitu. Ini sudah berapa minggu kok. Tetap seperti itu, kemacetan tetap ada. Ini cobalah pemerintah itu hadir gitu loh. Jangan polisinya lagi, polisi itu tunggu gitu loh. Ya.
Itu, dan ini saya jujur saja Polres Situbondo cukup bagus dalam penanganannya gitu loh. Tapi jangan terus-terusan. Ini harusnya dari pemerintah dulu sebagai penegak aturannya itu di pemerintahan dulu gitu loh. Gitu Bang Don. Ya. Nah, terakhir ini Bang Don ya, biar ini tidak terlalu lama ya, tidak terlalu banyak. Saya menginginkan kita welcome terhadap perusahaan, kita welcome terhadap para investor. Tapi investor juga harus memahami juga betul-betul harus mempunyai niat untuk meningkatkan taraf hidup warga Situbondo. Jangan sampai gara-gara ada proyek orang memaksakan masuk, utang semakin banyak. Ya. Betul. Ya. Nah, contohnya apa? Saya banyak mendapatkan keluhan dari para penambang ya. Itu sudah harganya murah. Iya loh. Sudah harganya murah. Pembayarannya juga tertunda. Oh, berarti bukan cash and carry itu ya? Fakta di lapangan kan seperti itu. Kamu kan wartawan. Ya. Kok tanya sama aku kan? Faktanya seperti itu kan. Di lapangan itu seperti itu. Seharusnya pemerintahan itu bisa melakukan penekanan kepada pengusaha yang datang ke Situbondo. Kenapa? Ini biar tahu lah masyarakat Situbondo itu, mari tanya lagi, saya tak tahu. Ketika seorang pengusaha ingin mengadakan sebuah investasi, dia pasti menggunakan namanya perencanaan. Ya. Di dalam perencanaan itu ada semuanya, termasuk masalah anggaran, biaya, berapa urukan, berapa pemerataannya, berapa biaya fondasinya, berapa, semua itu ada. Dan ketika itu ada, kalau perusahaan itu sudah ada terminnya, sudah ada anggarannya, sudah ada yang dipersiapkan. Gak mungkin mereka itu suruh ngurut, dia masih nyari otangan keluar, gak mungkin. Maka disitulah peran pemerintah untuk mengadakan sebuah pressure kepada mereka, ya toh, untuk memberikan. Yang penting kan pengusaha tidak rugi toh. Takut depo misalnya dulu dia, ya sudah cash and carry buat. Iya kan? Ya. Oh takut pengusaha Situbondo lagi kadungin beli PCL langsung sudah, usah itu. Pakailah cash and carry. Apa cash and carry? Datang selesai uang dia bayar. Tiap hari. Gitu loh. Dan itu lebih enak. Nah, kalau di kota besar beda dong. Gimana? Kalau di kota besar itu ditingkatkan lagi. Ya kontrak dulu kepada subnya. Oh. Misalnya 1 miliar, ya kontrak dulu. Ya, nah, mungkin dia tidak mau kalau di Situbondo karena tak pergi berburu. Ya sudah cash and carry. Tapi yang terjadi di Situbondo akibat kurang masuknya pemerintah dalam menjaga masyarakatnya. Iya toh. Nah, ini mudah-mudahan pemerintahan baru ini bisa tahu. Dan ini sesungguhnya apa saja yang menyebabkan Situbondo menjadi terhambat dalam hal pembangunan daerahnya, ini salah satu. Betul nggak? Ya. Jadi adakan saja kepada dia bahwa ini bagaimana sistemnya. Ya harus kesengeri lah. Saya kalau kontrak dulu. Kalau kontrak saya takut Pak, pengusaha Situbondo takut tidak melaksanakan setelah uang dapat, oke, kesengeri. Tapi karena pemerintahan daerah tidak pernah hadir baik dari level desa, kecamatan dan kabupaten, ya akhirnya seperti ini. Pengusaha-pengusaha di Situbondo itu beninam bosoki. Kan saja yang banyak. Iya kan? Iya kalau ada pengusaha yang bisa nyari utangan, kalau enggak kan akhirnya ngambil PC anak. Iya toh? Ya. Harganya sudah murah. Coba pemerintahan Situbondo hadir lah. Maksud saya, buat misalnya kalau membutuhkan tanah yang berhubungan dengan Kabupaten Situbondo, tanah yang ada di Kabupaten Situbondo, buat perdanya, atau kalau tidak perduknya. Kalau perda itu sulit, bahwa harga per ring sekian, harga per kubik sekian. Iya kan? Ya. Enak lah akhirnya semuanya. Loh, mereka mendapatkan, orang luar kota mendapatkan tanah di Situbondo, lokasi di Situbondo, dan dia menggunakan anggap pengerusakan dulu, yang misalnya dulu, atau pemanfaatkan tebing-tebing atau mungkin ditumpuk di sana. Dia sudah dapat itu, kita tidak bisa kembalikan bukit tersebut, ini rugi Situbondo. Iya toh, coba buat perbu. Loh, kalau saya buat perbu lah, harganya 100 per kubik, mau beli di mana dia? Mau tidak mau dia maksa, tapi bukan berarti ke pengusaha. Kita punya anggaran di kota lain berapa, di ini berapa, di ini berapa, di ini berapa. Lah Situbondo ini jarang punya seperti itu.
Coba buat anak seperti itu. Terus yang kedua adalah manfaatkan pengusaha Situbondo yang mampu melaksanakannya. Catatan ya, saya tadi agak saya kasih dasar, yang mampu melaksanakannya. Ya. Kalau nggak mampu boleh gunakan orang luar. Loh, kalau mampu ya bagi orang Situbondo lah. Jangan gunakan orang luar, gitu loh. Termasuk armada misalnya. Kalau di Situbondo banyak armada, pakai armada di Situbondo, jangan ngambil dari luar. Lain halnya kalau armada sudah penuh, baru ambil dari luar. Jangan kebalik gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Situbondo yang beli armada dengan cara menyicil, akhirnya tidak bisa menyicil. Apa yang terjadi? Di overkreditkanlah mereka ke orang luar. Ini jadi supir boleh. Nah itu caranya meningkatkan agar masyarakat Situbondo keluar dari garis kemiskinan. Bukan kamuflase apa itu namanya itu catatan. Sehingga hanya sekedar mendapatkan penghargaan dengan fakta yang jauh dari namanya penghargaan itu sendiri. Jadi masyarakat yang harus diutamakan dan pemerintah harus hadir. Lagi-lagi pemerintah ya. Pemerintah harus hadir. Kalau tidak hadir maka mereka akan berjuang sendiri masyarakat ini. Sehingga pengusaha ngambil seenaknya sendiri. Saya nggak tahu apa pemerintah memang sudah hadir, tapi hadir di warung kopi atau di kafe dengan pengusaha-pengusaha itu. Tapi kalau itu bukan pemerintah. Itu orangnya kayaknya. Orang Sama-sama ada tahu. Meskipun seorang kepala dinas, itu kan kepala dinas ketika menjalankan program pemerintahnya. Tapi kalau datang sendiri ke kopi, ke warung kopi atau ke hotel untuk mengadakan deal itu orang kayaknya ya. Yang kebetulan menjadi kepala dinas gitu loh. Jadi hadirlah maksud saya agar masyarakat Situbondo benar-benar memanfaatkan apa arti pembangunan, apa arti investor yang datang ke Situbondo. Kita permudah mereka, tapi bukan dia harus melanggar aturan-aturan yang ada. Jadi mudah, simpel. Memajukan Situbondo itu simpel dan sangat simpel sekali. Apa? Anggaran ada, SDM ada, fasilitas ada. Tinggal ada kemauan untuk membangun Situbondo lebih baik atau tidak. Itu ada. Mudah. Lah faktanya kita dengan keterbatasan uang. Iya toh. GB Sagara Timur Mangkar dengan keterbatasan uang. Ya alhamdulillah sekarang setidaknya makan tak usah ntar buka bisa kenal ya Bis ya. Karena Hafiz sudah beli lagi kendaraan ini, wah hebat. Jadi artinya seperti itu Bang Don. Ya. Salah satunya adalah pemerintah hadir. Jangan biarkan rakyat ini bekerja sendiri. Jadi itu Bang Don. Ya, mudah-mudahan masyarakat Situbondo paham, terutama Bayu yang kembali tadi saya sebutkan Bayu, paham Bayu. Cobalah kalau Bayu, jadikan ini kesempatan Bayu biar mengetahui apa pembeda dari debu dengan celok, karena ini dari mungkin punya anak kecil Bayu, ketika ada gurunya yang ngajari kamu duduk juga ikut ajar di anak Bayu. Terima kasih Bayu. Oke, terima kasih masyarakat Situbondo ya. Iya. Kan saran dia minta. Benar. Karena orang bodoh cek vitamin. Apa boleh membawa efek? Paso ya. Cek vitamin. Oke, itu Bang Don. Ya. Ada lagi mungkin Bang Don. Ya. Jadi sudah jelas ya tadi ya. Ya. Jadi yang kenapa sampai kemarin Bang Ipul sampai turun ke lokasi proyek ya. Itu informasi yang saya terima Bang Ipul, itu mau dibuat tambah. Ya, informasi apapun itu yang penting nanti berguna untuk masyarakat. Ya. Apapun itu yang penting berguna untuk masyarakat. Dan kalau pemerintahan daerah ini mampu hadir, intinya lembaga tidak terlalu kasar. Tapi kalau ternyata tetap tidak ada, maka dengan terpaksa lembaga akan turun. Bukan hanya kekacauan, maka kita akan berhentikan. Bagaimana caranya? Ya udah tutup mobilnya GB Sagara banyak, tutup aja akses masuknya. Mau ngomong apa? Tak masuk kan? Tak bisa masuk. Iya, kenapa? Karena yang dirugikan banyak. Ya. Kalau caranya seperti ini yang dirugikan banyak, lebih baik yang diuntungkan siapa? Pengusaha, boleh. Loh, apakah urukan tidak diuntungkan? Enggak, belum. Mereka hanya sekedar kerja kok. Ayo tak kalkulasi total. Tidak seberapa. Itu Bang Don ya. Jadi harapan saya semua apa yang saya bicarakan ini sesungguhnya bocoran dari saya bagaimana sesungguhnya mengelola Situbondo.
Mudah-mudahan karena ada Nyihoy mampu melaksanakannya sehingga situ pun akan menjadi baik. Sudah ada semua. Ini saya keluarkan satu persatu untuk bisa membangun situ untuk Bondo. Makanya ada yang tanya, benar tak Pak Ketum? 1 tahun 2 tahun beres itu Bondo. Tidak butuh lama. Masyarakat akan enak, pekerjaan akan mudah. Saya mimpin GP Sagera dan nyampe 3 tahun secara efektif. Ya. Bahkan saya membuka Putra Mandiri dengan modal saya gadaikan sepeda motor 5 juta, sekarang 1 M lebih. Wow. Nah, Ya. yang penting apa teorinya, sistemnya, dan saya kok Iwan kuncinya. Kunci yang terpenting. Terutama adalah juga Kabupaten Situbondo melalui pemerintahannya betul-betul memanfaatkan namanya studi banding. Bagi kairu celana. Buat studi banding katanya Iwan itu harus ada komparatif agar tidak salah Persepsi. begitu Bang Don. Masuk ya? Masuk. Oke, itu Bang Don, terima kasih. Oke. Bang Iwan mau menambahkan? Cukup ya. Tidak, dari apa yang saya omongkan tadi, benar tidak itu kita modalnya cuman Ya benar-benar dari awal kita memang masih di bawah 0 ya. nol ya. Lanjut. Agak di sepeda ya. Aku di sepeda ya. Gadaikan sepeda. Bahkan pada waktu itu Mas Iwan sendiri ini, Bang Iwan yang masuk itu bingung ini mau kemana nih perusahaan gitu loh. Kok ada perusahaan yang tidak punya duit ya. Iya. Tapi Mas Iwan itu, Bang Iwan ini percaya dengan saya untuk kita manage dengan baik. Intinya sekarang anak buahnya 20 orang, asetnya sudah M. Benar-benar. Nah, itu loh Bang Don. Nah, ya toh. Biasa. Nah, sekarang Osi dulu tanyakan, apa betul sih kita bisa melakukan sesuatu meskipun kita dalam keterbatasan sih? Sangat bisa, tergantung kemauan kita. Ya beri contoh lu. Apa yang aku omongkan benar apa ya? Benar tuh. Dulu awalnya sebelum bertemu dengan Pak Ketum dan juga teman-teman, saya tidak seperti ini pribadi. Ke barat ke timur, pulang pagi pulang malam, hasilnya tetap seperti itu. Artinya begini, ketika itu wartawan agar mendapatkan uang ya namo ya itu. betul ya. Betul. Jadi pemikirannya cuma itu saja ya. Uang yang dipikirkan. Iya, uangnya kan ada. Ada di sini. Sektor uang sebenarnya. Iya. Ya artinya begini. Jadi wartawan untuk mendapatkan uang harus jalannya itu pada waktu Iya, itu. betul. Ternyata setelah saya rubah tidak harus seperti itu kan. Tidak harus seperti Dan itu. terbukti kan. Terbukti. Nah, jadi pengusaha juga lah ya. Alhamdulillah. Rajin kemon nyaman. Ada, Bung Hafiz, coba mungkin betul nggak itu Bang Hafiz? Sangat betul. Awalnya kita kan nggak punya penghasilan tetap lah, nggak punya penghasilan. Ya kita kebingungan juga mencari kerjaan di mana, jadi wartawan. Menyebar ke timur hasilnya nggak tentu juga. Nah, Ya alhamdulillah sama Pak Ketum bisa kira kita dikasih usaha makan gas. Sebetulnya saya dari awal itu usaha gas itu saya nggak percaya tuh. Nggak percaya gini, hasilnya kan cuma 2.000 rupiah. Saya nggak percaya, apa sih kok cuma 2.000? Ini kan kalau saya dapat nggak dapat, ya sudah lah biarkan. Setelah saya dapat gas bakalan, ternyata setelah saya hitung hasilnya cukup lumayan besar. jadi artinya begini, beda antara Mas Hafiz. Jadi masyarakat Situbondo biar paham ya, ini di GP Sagera atau di tim pemangkar S1 dan yang lain-lain, ini punya cek background Mas Iwan ya, yang Bang Iwan yang berbeda-beda. Kalau Mas Osi itu bahasa yang disebutkan pada waktu itu dengan pendidiknya yaitu Masaka, Mister ya kalau ada Mister. Apa itu Mister itu? Mister Atur. Mister Atur ya. Ini akhir yang ngajarin pada kita gitu loh ya. Orang-orang kok ngomong Mister. Terus saya tanya sama Kak, Mister itu apa? Oh, Mister itu Pak Ketum. Itu pengemis teratur. Walah, aku baru tahu. Beda dengan yang Osi itu udah acuran kol betok, udah kol belu, mulai nyampe biasanya kali 1.000. Nah, kalau Hafiz ini beda. Hafiz ini memang ketika GP Sagera ngangkat, Hafiz kebetulan baru masuk ke dalam dunia jurnalis dengan Frankie, gitu ya. Nah, pada waktu itu dia datang dengan Frankie, termasuk baru-barunya. Tapi orang ini berani, bahwa orang ini memang bonek lah, artinya Frankie, Hafiz sama si Osi itu bonek. Terus dan Frankie itu memang orangnya cerdas memang saya katakan, meskipun tadi ilmunya, gitu loh.
Artinya tadi ilmunya itu begini, tapi alhamdulillah sekarang sudah bagus penulisannya. Ketika dia pertama kali masuk, kebetulan waktu itu deteksi, terus dia nulis berita itu huruf besar kamping, bentek lu friend. Ada mak huruf besar kamping friend. Ini petunjuk waktu itu katanya. Dia lu oleh saya, akhirnya saya nulis. Saya ajarin, saya senang ngajarin orang. Saya ajarin pelan-pelan Frankie itu, akhirnya dia bisa nulis. Lah Hafiz itu memang bagian kameramen. Sehingga intinya kita pelajari, semua kita pelajari. Lah Hosni itu bagian armadanya. Jadi nggak ngomong analog ini Hosni keponakan ini. Ya, ini Frankie harus berterima kasih sama Hosni ini. Frankie sekarang kayaknya jadi ketuanya APSI, dia harus berterima kasih sama Hosni itu. Karena kalau tidak ada Hosni ya dia tidak bisa seperti sekarang gitu. Ya besok Ada riwayatnya. ada riwayatnya. Jadi itu beda benar. Jadi ya Bang Iwan, kalau ini besar-besar. Enggak, saya akui. Ini besar-besar. Dengan Frankie ini kalau dapat besar-besar, saya akui. Saya juga bingung ini caranya bagaimana. Bahkan ada cerita seorang kades dipaksa jalan kaki hanya karena sepedanya malam itu juga harus digelekan. Itu ada, itu gila ini orang-orang ini itu gila. Nah, ketika saya larang mereka menggunakan seperti itu, ini dia sempat bingung. Terus saya dapat uang dari mana? Sama dengan ini, ketika saya larang mistur juga bingung dapat uang dari mana. Tapi percayalah, ketika sistem itu dibuat dengan baik, proses dilakukan dengan baik, maka kita akan mendapatkan hasilnya baik. Tapi hasilnya jadi itu kan prosesnya yang kita kerjakan. Hasil serahkan kepada Allah, dan alhamdulillah sekarang yang mereka dapat. Mungkin bahasanya kan gini, masa sih cuma 2.000 rupiah per tabung saya bisa berbuat seperti ini? Beda dengan Osi. Ya, dia kan bingung kan, dia mau kerja apa, tapi ketika dia dapat sudah langsung alhamdulillah. Kalau Hafiz di kala awal masa sih segini? Kenapa? Karena saya tahu nilainya lebih besar. Tapi persoalannya dan pertanyaannya adalah barokahnya itu ada atau tidak. Dia dulu ketika dapat 60 juta, 25 juta, 10 juta bahkan kan, oleh apa? Nol kan? Nah, tapi ketika dia itu mengumpulkan uangnya 2.000 kali 100 per hari, alhamdulillah sekarang punya 2 sepeda motor dan lebih bagus dari punya Pak Ketum. Iya. Betul enggak ya? Oh, NMAX. Kemarin baru turun lagi itu di depan itu kopi untuk istrinya. Jadi itu artinya apa? Ketika kita menguasai, sistem harus terkuasai. Dan lakukan dengan ikhlas, serahkan kepada Allah untuk memberikan hasil. Insya Allah kita akan lebih baik. Begitu ya Pak Ketum? Siap, amin. Pak Ketum sekarang, wah, jajah proyek saja ya Pak Ketum. Paham. Besi ulir apa singkatannya Pak? Hah? Besi ulir. D. Nah, yuk benar. Anda nggak tahu pada besi ulir. Tanya ke Madre, padahal saya tahu itu ada syarat. Ini Pak Ketum, rapnya Pak Ketum. Jadri. Kemas syarat besi ulir. Iya, tahu ya. Padahal saya tahu ada D di situ. Tapi karena dia tidak tahu bahwa D itu adalah simbol untuk besi ulir, dia tidak tahu. Macam-macam dia. Oke, itu yang kerja masyarakat situ Bondo biar agak rileks gitu loh, bahwa yakinlah kalian dan pemerintah daerah turun. Intinya begini, ekonomi jangan kita kuasai sendiri. Ekonomi ayo kita kerjakan bersama-sama, sama dengan GP Sagera. Tidak semua dikerjakan oleh saya. Tidak semua dari tim pemangkas saya bagi-bagi ke teman-teman. Seperti gas saya bisa aja habis saya bayar 1 juta per bulan. Jelas mau lah, kalau habis tadi atau beca lagi. Jangan sampai jam. Ada, benar sih. Tapi kan nggak saya bagi dengan kita mengadakan kerjasama. Oke, itu oke. Ya, cukup. Oke, para pecinta tim pemakar, ya. Jadi itulah tadi alasan beberapa pertanyaan dari masyarakat bahwa alasan kenapa kemarin Bang Ipul Ketum GP Sagera turun ke lokasi proyek di Penarukan ya. Ternyata pada waktu turun beliau melihat banyak tumpukan urukan yang di jalan yang itu bisa membahayakan kepada pengguna jalan ya. Karena itu celok plan bukan debu ya. Dan terakhir bahwa semoga pemerintah yang baru yang sebentar lagi ini akan dilantik, Bung Karna dan Nyihoy, kali ini dalam masa kepemimpinannya nanti bisa lebih hadir untuk warga dan masyarakat Situbondo. Amin. Saya Bang Don.
undur diri pada acara Cakruan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkar. Salam